Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Soli semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar di rumah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tematik 1G, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pembelajaran 5, siswa mampu menulis ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada teks atau gambar. Yang kedua, siswa mampu membandingkan bilangan. Yang ketiga, siswa mampu mengurutkan bilangan. Sedangkan pembelajaran 6, yang pertama, siswa mampu menulis kalimat pemberitahuan. Yang kedua, siswa bisa memperagakan percakapan tentang kegiatan merawat hewan. Dan yang ketiga, siswa bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan. Sekarang kita ke pembelajaran 5. Silakan anak Soli keluarkan buku paket tematik 1G-nya dan kalian buka halaman 48 ya. Di taman safari, Nina melihat banyak hewan. Ada hewan buas dan hewan jinak. Nah, apa sih perbedaan antara hewan jinak dan hewan buas? Nah, untuk mengetahui perbedaan hewan jinak dan hewan buas, mari kita baca ya teks ini. Nah, jenis hewan itu bermacam-macam. Ada hewan jinak dan hewan buas. Hewan jinak biasanya dipelihara di sekitar kita. Contohnya ayam, bebek, kelinci, dan kucing ya. Hewan buas dapat membahayakan kita. Hewan buas dapat melukai manusia dengan menggigit atau mengeluarkan racun. Contoh hewan buas antara lain harimau, ular, buaya, dan serigala ya. Jadi dari bacaan teks ini ya bisa kita simpulkan yaitu kalau hewan jinak itu biasanya dipelihara di sekitar kita ya, tidak galak atau tidak galak dan biasanya berteman dengan kita ya, dan biasa dipelihara. Sedangkan kalau hewan buas itu biasanya membahayakan kita. Kita tidak boleh memelihara hewan buas ya, karena dapat melukai manusia, melukai kita dengan cara menggigit atau mengeluarkan racun ya. Nah, dari teks bacaan ini, di mana sih kalimat pemberitahuannya? Nah, kalimat pemberitahuannya yaitu ini. Hewan jinak biasanya dipelihara di sekitar kita. Terus hewan buas dapat membahayakan kita. Hewan buas dapat melukai manusia dengan menggigit atau mengeluarkan racun. Silakan anak Soli garis bawahi ya di buku paket kalian. Kalian garis bawahi yang merupakan kalimat pemberitahuan ya, yaitu yang ini sama yang ini ya. Kalian garis bawahi. Selanjutnya buka halaman 49. Ayo berhitung ya. Silakan anak Soli buka buku paketnya halaman 49.
Ayo hitung dan bandingkan banyak hewan pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar burung elang. Yang kedua ada gambar ular. Dan yang ketiga ada gambar harimau ya. Nah, ada berapa banyak sih burung elang pada gambar di sini? Coba kita hitung ya. Kita hitung dari atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apabila yang ini sudah 10, ya yang atas sudah 10 bilangannya, maka kita tinggal, karena ini sudah dikelompokkan 10-10, maka kita tinggal menghitung puluhannya ke bawah ya. Jadi ini 10, 20, 30, 40, 41, 2. Jadi banyak burung elang yaitu 42 ya. Berapa banyak ular? Coba kita hitung atasnya dulu ya. Benar sudah dikelompokkan 10-10 apa belum? Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini belum dikelompokkan 10-10, maka kita tidak bisa menghitungnya langsung 10, 20, 30, 40. Itu tidak bisa ya. Maka caranya kita hitung satu-satu ya. Atau kita kelompokkan 10-10 dulu baru kita hitung. Tetapi lebih cepatnya kita hitung satu-satu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ya. Jadi banyak ular adalah 47. Yang ketiga, berapa banyak harimau? Coba kita hitung yang atas dulu ya. Sudah dikelompokkan 10-10 atau belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah dikelompokkan 10-10, maka tinggal kita hitung seperti gambar pada nomor 1 ya. Jadi 10, 20, 30, 40, 41, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak harimau adalah 45 ya. Jadi seperti itu ya anak-anak Soli cara menghitungnya. Jadi kalian hitung dulu yang atas. Apabila sudah 10 berarti yang bawahnya tinggal kalian hitung 10, 20 gitu ya. Dihitung puluhannya ya. Sedangkan apabila tidak 10 maka kita hitung satu ya. Urutkan hewan mulai dari yang paling banyak. Apabila diurutkan dari yang paling banyak, maka angkanya yang paling besar ya. Angkanya paling besar yaitu ini ular. Ular kan 47 paling besar angkanya ya. Setelah itu harimau 45 dan kemudian elang 42 ya. Urutkan hewan mulai dari yang paling sedikit. Kalau mengurutkan dari yang paling sedikit berarti angkanya yang paling kecil. Ya, yaitu apa? Ini 42 ya, burung elang. Kemudian 45 harimau dan ular ya. 47. Selanjutnya ke pembelajaran 6. Silakan anak Soli buka bukunya halaman 52. Ayo mengamati. Setiap pagi Nina dan Adi minum susu. Minum susu baik untuk tubuh. Susu mengandung banyak zat gizi. Susu biasanya berasal dari hewan. Misalnya susu yang berasal dari sapi.
Coba kalian perhatikan gambar kemasan susu pada gambar di samping. Nah, ini adalah susu ya, susu coklat kemasannya. Nah, pada kemasan susu coklat ini itu ada kalimat pemberitahuannya ya. Pemberitahuan apa saja sih yang terlihat pada kemasan susu tersebut? Ini yang terlihat ya. Apa? Yaitu ini susu sapi murni susu sapi murni tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan. Jadi ini adalah kalimat pemberitahuannya pada kemasan susu ya. Biasanya kalian kalau beli susu kemasan seperti ini atau obat ya, biasanya berisi ada kalimat pemberitahuannya ya. Pemberitahuannya ya seperti ini biasanya, tanpa bahan pengawet atau pewarna buatan. Terus kalau obat biasanya kalimat pemberitahuannya bisa diminum berapa kali sehari atau tidak dibolehkan untuk orang yang berpenyakit misalnya berpenyakit darah tinggi atau diabetes. Itu adalah contoh kalimat pemberitahuan ya yang terdapat pada kemasan atau pada obat-obat atau pada makanan ya. Nah, selanjutnya silakan kalian buka halaman 53. Ayo berhitung. Liburan sekolah kemarin, Nina berkunjung ke rumah kakek. Kakek Nina senang berternak. Kakek Nina mempunyai banyak hewan ternak. Ada 75 ekor bebek, 96 ekor ayam, dan 92 ekor nila. Nah, ayo membandingkan banyak hewan ternak kakek. Ya, kita bandingkan ya. Nah, ini 75 dan 96 ya. Jadi 75 dan 96 karena nilai tempat puluhannya berbeda, maka yang kita lihat yaitu puluhannya ya. Nilai angka puluhan 75 yaitu 7 dan nilai tempat puluhan 96 yaitu 9 ya. Ini tidak lurus 9. Maka karena 7 kurang dari 9, 7 kan kurang dari 9 ya. Maka 75 itu kurang dari 96. Jadi bebek ya, ekor bebek itu lebih sedikit dari ayam ya. Selanjutnya ini, maaf ini tidak lurus ya. Waktu itu berita bikinnya lurus tapi kok jadi nggak lurus ya. Jadi di sini 6 ya, 96 dan 92. Karena nilai tempat puluhannya sudah sama yaitu sama-sama 9, maka yang kita lihat yaitu nilai tempat satuannya yaitu 6 dan 2. 96 nilai satuannya 6, 92 nilai satuannya 2. Jadi 6 itu lebih dari 2. Karena 6 lebih banyak dari 2, maka 6 lebih dari 2. Maka 96 lebih dari 92. Ya. Jadi ayam itu lebih banyak dari nila. Coba urutkan jenis hewan ternak berikut dalam bentuk angka, dalam bentuk bilangan. Yaitu urutan nama hewan ternak dari yang paling banyak. Yang paling banyak berarti kita nyari bilangannya yang paling besar. Yaitu 96 ya, ekor ayam, 96 ayam, 92 nila, dan 75 bebek. Ini adalah urutan yang paling banyak ya. Sedangkan urutan nama hewan ternak dari yang paling sedikit yaitu kita lihat dari bilangan yang paling kecil bilangannya ya, yaitu 75 ekor bebek,
92 ekor ayam dan 92 ekor nila dan 96 ekor ayam ya. Jadi seperti itu ya dalam mengurutkan bilangan. Kalau yang ditanya paling banyak berarti kalian cari bilangan yang paling besar. Apabila yang ditanya yang paling sedikit berarti kalian cari yang nilainya paling kecil ya angkanya. Selanjutnya contoh soal isilah dengan lebih dari atau kurang dari. Nomor 1 52,56. Ya, ini lebih dari atau kurang dari sih? Nah, jadi 52 itu kurang dari 56. Karena apa? Karena 52 ini nilainya lebih sedikit daripada 56. Jadi kalau nilainya ini kecil, yang ini besar, maka jawabannya adalah kurang dari ya. Coba nomor 2, 75. Ini 65. 75 ini bilangannya lebih besar ya daripada 65. Maka jawabannya lebih dari ya. Yang nomor 3, 39. Ini 93. Karena 39 lebih kecil nilainya daripada 93, maka jawabannya kurang dari ya. Selanjutnya 54. Di sini 45. Karena 54 lebih besar nilainya, lebih banyak nilainya dari 45, maka jawabannya lebih dari. Ya, sudah paham ya antara lebih dari dan kurang dari? Ya, nanti coba kalian pahami kembali. Apabila ada yang kurang paham, nanti silakan bertanya ke Bu Lita ya. Untuk latihan soal hari ini yaitu silakan tolong anak Soli kerjakan ayo berlatih halaman 50 nomor 1, 3 dan 4. Dan ayo berlatih halaman 55 nomor 1, 2, 3 dan 4 ya. Silakan anak Soli kerjakan ya. Syukron atas karena sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Bu Lita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.